Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, untuk materi kita kali ini, kita akan belajar membandingkan kemungkinan informasi setelah membaca teks non-fiksi. Yuk, kita simak. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari dan mencoba untuk memperkirakan dan menyampaikan hasil perkiraan informasi hanya dengan membaca judul teksnya saja. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teksnya. Contoh. Yang pertama, perhatikan judul di bawah ini. Judul dari teks non-fiksi kita kali ini adalah Gerakan 5R. Kemudian, setelah kita membaca judul, kita membuat perkiraan informasi sesuai judul tersebut. Nah, di sini Ustazah sudah memperkirakan informasi dari judul Gerakan 5R. Sampah merupakan barang-barang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia sehari-hari. Sampah semakin banyak dan menumpuk setiap harinya, dan tentunya menjadi masalah bagi alam. Oleh karena itu, kita harus pintar dalam mengolah sampah agar tidak menjadi penyebab kerusakan alam. Selain itu, banyaknya sampah mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan menjadi sumber bibit penyakit. Dalam mengolah sampah terdapat gerakan yang dinamakan Gerakan 5R, yaitu R yang pertama adalah reduce. Artinya mengurangi sampah dengan cara tidak banyak membeli barang-barang baru. R yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali. R yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. R yang keempat adalah replace atau menghindari barang-barang sekali pakai. Dan R yang kelima adalah repair atau memperbaiki barang-barang yang rusak. Dengan gerakan 5R, diharapkan kita saling bekerja sama agar lingkungan menjadi lebih bersih dan jauh dari penyakit. Itu adalah hasil yang Ustazah buat dalam memperkirakan informasi berdasarkan judul Gerakan 5R. Kemudian, setelah itu kita menyiapkan buku tugas bahasa Indonesia. Setelah kita menyiapkan buku tugas bahasa Indonesia, tadi kita sudah membaca perkiraan informasi berdasarkan judul teks non-fiksi Gerakan 5R. Nah, sekarang kita membaca langsung teksnya tentang Gerakan 5R. Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang secara terus-menerus dan bertambah setiap saat. Kalau kita tidak menyadari dan tidak mengolahnya, maka sampah akan terus merusak alam. Jika lingkungan kita dipenuhi sampah, maka akan berpengaruh juga bagi kesehatan kita. Gerakan 5R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 5R terdiri atas reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Reduce dapat dilakukan dengan cara mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu diperlukan, seperti baju atau celana baru, aksesori-aksesori, serta mengurangi penggunaan kertas tisu yang dapat diganti dengan sapu tangan.
Reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita. Recycle adalah mendaur ulang barang. Kertas bekas dapat kita ubah menjadi bahan kerajinan tangan dan gelas plastik dapat kita gunakan sebagai wadah menanam tanaman. Replace yaitu mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berulang-ulang. Misalnya membawa kantong sendiri saat berbelanja. Cara tersebut berguna untuk mengurangi sampah plastik dari bungkus belanjaan. Repair yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Dengan langkah tersebut, kita tidak perlu membeli barang baru lagi karena barang lama masih bisa dipakai. Itu tadi kita sudah membaca teks non-fiksi gerakan 5R. Nah, setelah tadi kita membaca perkiraan informasi dan kita membaca teks non-fiksinya, maka kita sekarang bandingkan, ya, membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teksnya. Jadi membandingkan perkiraan informasi dengan teksnya secara langsung. Nah, di sini dibuatkan persamaan dan perbedaannya. Persamaan. Nah, persamaan ini maksudnya adalah hal-hal yang dituliskan itu sama, keduanya sama, terdapat dalam tulisan tersebut. Yang pertama, sampah adalah hasil dari kegiatan manusia. Yang kedua, sampah mengakibatkan kerusakan alam. Dan yang ketiga, pengertian reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Kemudian perbedaannya, maksud dari perbedaannya itu, ini adalah hal yang hanya salah satunya saja yang menuliskannya. Yang pertama, sampah menjadi sumber bibit penyakit. Dan yang kedua, menyebutkan contoh gerakan 5R. Jadi, dalam teks non-fiksi gerakan 5R itu menyebutkan contohnya dari gerakan 5R itu apa saja. Berbeda dengan yang dituliskan Ustazah dalam memperkirakan informasi berdasarkan judulnya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, tadi kita sudah membuat contoh dari membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Sekarang mari kita coba untuk membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Yuk, yang pertama, bacalah judul di bawah ini. Ini adalah judul teks non-fiksinya, yaitu Tips Gaya Hidup Sehat. Kemudian, bacalah perkiraan informasi di bawah ini. Jadi, di sini Ustazah sudah memperkirakan informasi berdasarkan judul Tips Gaya Hidup Sehat. Hidup sehat merupakan keinginan semua orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar hidup kita selalu sehat dan tidak mudah sakit. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, di antaranya 1. Istirahat yang cukup dan tidur tepat waktu. 2. Mengonsumsi sayur dan buah. 3. Banyak berolahraga. 4. Minum air putih 8 gelas per hari. 5. Jauhi mengonsumsi camilan yang tidak sehat. Itulah beberapa tips yang dapat kita lakukan agar selalu sehat. Nah, setelah tadi kita sudah membaca perkiraan informasi yang sudah Ustazah buat, teman-teman bisa membaca teks non-fiksi dari Tips Gaya Hidup Sehat. Sini, ada 5 cara mudah untuk mencapai gaya hidup sehat yang dapat kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama, kita sebaiknya menyempatkan waktu untuk bergerak aktif setiap hari, minimal berolahraga 30 menit sehari.
Cara lainnya yaitu dengan berjalan kaki 10.000 langkah per hari. Kedua, pilihlah air putih sebagai minuman kita. Mengonsumsi gula berlebih yang terdapat di dalam minuman kemasan tidak baik bagi kesehatan kita. Selain dapat menghilangkan haus dan dahaga, air putih juga bermanfaat untuk membuang racun di dalam tubuh kita. Ketiga, perbanyak mengonsumsi sayur dan buah. Pastikan selalu ada buah dan sayur di setiap makanan kita. Buah dan sayur baik untuk pencernaan kita karena mengandung serat di dalamnya. Keempat, jauhilah layar televisi dan gadget pada waktu senggang. Terlalu lama menonton televisi dan menggunakan gadget dapat menyebabkan obesitas karena kita tidak banyak bergerak. Kelima, kurangi camilan dan pilihlah makanan yang lebih sehat. Jauhilah camilan dengan kadar gula dan garam yang tinggi seperti keripik, kue, dan coklat. Gantilah camilan tersebut dengan sayur, buah, dan biji-bijian. Itulah beberapa cara menuju gaya hidup sehat. Marilah kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tadi membaca antara memperkirakan informasi atau sebelum kita membaca teks non-fiksi, dan kemudian kita membaca juga teks non-fiksinya. Setelah itu, teman-teman bandingkan informasi berdasarkan teks dari kedua teks tadi, sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Kemudian, tulislah persamaan dan perbedaan di buku tugasmu. Silakan ditulis seperti ini. Dibuatkan tabel di buku tugasnya. Ada persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaan dan perbedaannya, cari yang lebih tepat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai di materi kita kali ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan di dalam materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya karena nanti tugas ini akan diupload melalui Google Form. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di Zoom.